guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang asuransi. Sebelumnya, kalian tuh udah mengetahui belum asuransi itu apa? Nah, aku akan menjelaskan ya. Asuransi secara umum pengertiannya adalah suatu perjanjian ataupun perlindungan yang akan menunjang masa depan kita guys, dimana bank ataupun yang pembuat asuransi tersebut adalah penanggung dan juga kita sebagai nasabah adalah tertanggung. Maka dari itu, asuransi itu sangat penting guys buat kita. Tapi di sini aku juga akan bahas asuransi lain, yaitu asuransi syariah dan juga asuransi takaful. Kira-kira perbedaannya asuransi syariah dan juga asuransi konvensional itu apa sih? Jadi asuransi syariah adalah suatu asuransi tapi memiliki sistem yang berbeda, di mana dia memiliki sistem sesuai dengan syariat Islam dan juga biasanya menggunakan sistem kekeluargaan, di mana di dalam prosesnya melibatkan tolong menolong, bukan riba ataupun bunga. Maka dari itu tujuannya itu sangat bagus untuk tidak terjadinya kebijakan ataupun kebijakan-kebijakan lain yang membuat finansial seseorang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu sangat pentinglah kita untuk mempelajari ataupun menggunakan asuransi baik secara Islam. Nah, maka dari itu kita udah mengetahui nih guys arti-artinya dan juga apa sih maksud dan tujuan dari asuransi tersebut. Ada juga guys dalil yang mendukung ataupun ayat yang mendukung asuransi ini, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi di dalamnya itu tuh menjelaskan ataupun mendukung bahwasanya kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Maka dari itu kita harus tolong menolong dalam kebaikan ya guys. Nah, yang selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah itu sendiri secara definisi adalah bank yang mengikuti ajaran atau aturan Islam yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, bank syariah itu sendiri dalam sejarahnya dibentuk pertama kali ada di Indonesia melalui Bank Muamalat Indonesia yang pada sejarahnya dibentuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 99 yang diresmikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1992. Pada saat itu tahun 1990 sempat ada lokakarya yang mengusulkan dibentuknya sebuah bank berdasarkan ilmu syariah, dan dari sini MUI mulai musyawarah dan akhirnya tadi didirikan Bank Muamalat Indonesia. Nah, untuk bank syariah itu sendiri itu urusannya ada banyak. Ada yang namanya menghimpun duit, lalu setelah itu ada juga mengatur jual beli, lalu sewa menyewa, dan ada juga pinjam meminjam. Nah, untuk pinjam meminjam itu sendiri, seperti yang kita tahu kalau di bank-bank biasa itu kan biasanya ada yang namanya bunga bank ya. Nah, tapi kan bunga bank itu sama saja dengan riba di dalam Islam, dan riba itu kan diharamkan. Nah, jadi bank-bank syariah itu pada umumnya tidak ada atau mungkin ya meminimalisir yang namanya bank bunga. Selain itu, dalam proses penghimpunan duitnya atau pengumpulan duitnya atau penjagaan duitnya itu pun mengikuti hukum syariah Islam. Misalnya ada dua cara, ada dua prinsip, yaitu wadiah. Wadiah yang pertama itu ada wadiah damanah. Nah, wadiah damanah ini dalam prosesnya itu, jadi misalnya kita menitipkan uang ke banknya itu, dan banknya itu selama megang duit kita dalam bentuk wadiah damanah ini bisa dipakai buat apa aja sampai duitnya dimintakan lagi sama yang meminjamkan atau sama nasabahnya lah. Sementara wadiah amanah, kok kita memberikan duit kepada bank, dan bank itu pokoknya selama duitnya belum kita minta lagi, jadi kita banknya itu nggak boleh nyentuh sama sekali, jadi steril. Nah, setelah itu bank itu juga bisa mengatur jual beli. Misalnya bank itu bank
syariah itu membantu memasangkan harga, atau mungkin dalam sewa menyewa ya selama tidak lunas ya tidak boleh dipakai atau bagaimana seperti itu. Jadi intinya itu bank syariah itu adalah bank yang mengikuti ajaran-ajaran syariah yang ada dalam Islam dan dibentuk oleh orang Islam untuk orang Islam dan dari orang Islam. Nah, setelah itu silakan bisa dilanjutkan ke pembahasan koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita di sini akan mempelajari tentang koperasi syariah. Jadi, apa sih itu koperasi syariah? Nah, koperasi syariah itu adalah koperasi yang menjalankan usaha-usahanya berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu seperti keadilan, lalu kejujuran dan juga gotong royong. Nah, berbeda dengan koperasi pada biasanya, kalau koperasi syariah itu berbeda. Mereka itu tidak menggunakan sistem bunga dan juga menghindari usul gharar atau ketidakjelasan dan juga masyir atau perjudian. Nah, dalam setiap kegiatan usahanya, koperasi syariah itu menggunakan akad, yaitu perjanjian yang telah dibicarakan dan juga sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah, ada beberapa akad yang sering dipakai dalam koperasi syariah, ada 4. Yaitu yang pertama itu adalah mudhabarah, yang itu adalah kerjasama antara pemilik modal sama pengelola usahanya untuk membagikan penghasilan sesuai dengan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Nah, terus yang kedua adalah musyarakah atau kerjasama antara kedua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal kepada pengelola tersebut. Yang ketiga itu ada muraboroh atau jual beli barang dengan keuntungan yang telah disetujui. Dan yang terakhir adalah qasarul hasan, yaitu adalah berupa pinjaman kepada anggota koperasi jika mereka membutuhkan suatu dana. Nah, lanjutannya adalah tujuan utama koperasi syariah itu bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga untuk membangun ekonomi umat yang adil dan berkah. Nah, di dalamnya itu setiap anggota koperasi itu memiliki peran ganda. Nah, di situ tuh contohnya seperti pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah, di sini tuh keuntungan atau sisa hasil dari koperasi itu dibagikan secara adil yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Jadi misalnya kalau ada orang yang kerjanya banyak, itu tuh akan mendapatkan kontribusi hasil yang lebih banyak daripada orang yang melakukan kerjanya sedikit. Nah, di koperasi syariah itu juga memiliki dewan pengawas syariah. Jadi mereka itu tuh fungsinya memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melenceng. Dan juga hal ini menjadi ciri khas dari koperasi syariah dibandingkan pada koperasi pada umumnya. Nah, dengan adanya koperasi syariah itu tuh bisa diharapkan bahwa masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, lalu saling membantu dan jauh dari praktik yang itu tuh dilarang atau jauh dari aturan Islam. Nah, koperasi syariah itu juga mengajarkan kita seberapa pentingnya sih itu kerjasama, tanggung jawab dan juga kejujuran dalam langkah menuju ekonomi yang berkah. Nah, juga ada ayat yang menyebutkan tentang koperasi syariah, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, sekalian teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya.